Diracik dengan tangan-tangan ahli yang profesional. Rasakan kenikmatannya kopi hitam. Kopi Ababil, kopi sehat yang dibuat dari biji kopi organik. Kopi Ababil aman dikonsumsi setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asda Channel, channelnya Tauhid Islam tetap yang terbaik. Alhamdulillah amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Guys, ini muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Pada hari ini, hari Rabu 16 Juni 2022, di PT Dongkwang pada bulan ini dalam kondisi sedang rehat sebentar. Nah, mudah-mudahan karyawan pada hari ini lagi istirahat di rumahnya masing-masing, dan insya Allah di awal bulan Juli Dongkwang akan ramai lagi dan ada kegiatan aktivitas yang lainnya. Di luar daripada itu semua, makanya kita tetap patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah. Tidak lupa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat waktu dan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu itu tersebut menjadikan suatu nilai ibadah di sisi Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas peribadatan dan menjadikan suatu nilai yang sangat bermanfaat bagi khusus diri kita dan umumnya bagi orang-orang yang ada di sekitar ataupun sampai sejauhnya bagi lingkungan kita. Itulah manfaat dan nikmat yang Allah berikan, nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Oke. Dan tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah dan terimpakan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dari jam 12 sekarang ini biasa di PT Dongkwang lagi istirahat, dan Kang Asda membuat suatu konten-konten yang mudah-mudahan berguna bagi diri kita, khususnya Iwan Fidukumullah yang dimanapun berada. Oke, Kang Asda sudah lama tidak bikin konten di ruangan kantor PT Dongkwang, dan sekarang ditemani ada beberapa rekan-rekan yang ada. Oke, Alhamdulillah, fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian pada di awal tahun 2002 ini banyak hal-hal yang sangat tidaknya patut kita waspada, patut kita hati-hati, dikarenakan mungkin musim, mungkin cuaca yang tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, dan kadang-kadang cuaca gelap dan lain-lain. Oke, Alhamdulillah, ada suatu pertanyaan, mungkin bagaimana caranya supaya kita selalu terlihat bugar dan sehat, terlihat selalu ceria dalam sehari-hari. Mungkin ada suatu tip-tip seperti Kang Asda seperti hal ini, selalu ceria, selalu sehat walafiat insyaallah, karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Walaupun sedikit Allah berikan, Kang Asda tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah. Di kesempatan sore ini mungkin yang pertama, ketika pada hari ini kita bisa menjaga bagaimana caranya untuk
selalu sehat bugar, selalu semangat ataupun selalu ceria, pasti jangan lupa bahwa yang paling penting kita harus menjaga istirahat kita, terutama istirahat tidur kita. Yang paling bagus, yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwa tidur itu tidak melebihi lewat dari jam 9 malam. Ya paling maksimal jam 10 malam lah. Setelah aktivitas mungkin dari pagi sampai sore kita mencari rezeki, pasti semuanya pun akan mendapatkan suatu kelelahan. Dan mudah-mudahan ketika kita niatkan bahwa yang disebut dengan mencari rezeki dari pagi sampai sore itu mendapat setelah mendapatkan suatu kelelahan, dan insya Allah kelelahan itu akan menjadikan suatu kiparat bagi dosa-dosa kita atas kelelahan yang kita dapat di sore hari. Setelah kita mencari rezeki, berjihad untuk keluarga, anak istri, dan yang paling penting diniatkan bahwa mencari rezeki itu adalah dengan niat karena Allah Ta'ala beribadah. Bagaimana caranya? Maka awali dengan segala sesuatu dengan basmalah supaya menjadikan suatu keberkahan bagi kehidupan kita. Nah, setelah mendapatkan suatu kelelahan di sore hari, insya Allah sedikit menghirup udara segar, jangan lupa banyak ataupun minum air putih. Ya silakan saja kalau mau minum susu, kopi dan lain-lain, tapi jangan terlalu banyak, kita batasi saja, jangan terlalu berlebihan lah, hanya untuk menikmati saja. Apalagi minum kopi dengan kopi Ababil, insya Allah akan menyehatkan dalam tubuh kita dan akan selalu membuat semangat. Kopi Ababil di warung-warung pun sudah ada. Nah, maka di sore hari Kang Asda selalu melihat ataupun setelah pulang kerja selalu ya ke lapangan lah, melihat anak-anak ada yang bermain, pulang ngaji di madrasah, ataupun sedikit membantu istri karena membantu di kantinnya, ataupun bermain juga ikut dengan anak-anak yang lagi main bola ataupun lagi kegiatan-kegiatan aktivitas bermain anak di sore hari. Dan setelah itu maghrib baru Kang Asda siap-siap untuk pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Jangan salah, karena bagi laki-laki itu sholat berjamaah di masjid itu adalah salah satu hal yang paling penting dan keharusan. Melihat pahalanya pun sangat besar, 27 derajat yang Allah berikan kepada laki-laki yang dimana sholatnya itu di masjid berjamaah. Apalagi kita rumahnya sangat berdekatan dengan masjid. Oke, dan insya Allah mungkin dimaksimalkan ketika kita menjaga kesehatan kita, kebugaran kita, kesemangatan kita. Maksudnya itu selalu kalau tidur itu tidak terlalu malam, maka maksimal jam 10, jam 9 pun sudah tidur. Itu istri dan anak-anak Maksudnya itu sudah diperintahkan untuk tidur semuanya. Adapun ada yang setelah belajar ataupun memegang HP, semuanya matiin, tidur semuanya. Itulah. Itu yang paling pertama adalah ketika kita menjaga tubuh kita untuk beristirahat yang cukup, terkhusus dalam istirahat tidur. Walaupun tidak terlalu banyak tidurnya, bukan berarti dari jam 9 sampai subuh, tidak selalu seperti itu, tapi harus tidur yang berkualitas. Maka ketika kita bisa tidur di tidak terlalu malam, insya Allah kita bisa memaksimalkan, bisa bangun di sepertiga malamnya. Itu sudah mungkin karena sudah suatu kebiasaan, dan mungkin itu kasih sayang Allah juga yang Allah berikan kenikmatan kepada kita sehingga kita itu bisa terbangun di sepertiga malam. Walaupun yang disebut dengan syaitan itu sangat mengganggu pada diri kita dan menggoda gitu untuk diberi dingin, diberi hoream dan lain-lain, tapi kita lawan maksimalkan. Ambil air wudhu, setidaknya lah
ketika sudah kita tertidur ataupun nilir kata bahasa Sunda itu, maksimalkan ke air, ambil air wudhu. Walaupun kita merasa malas dan semalas-malasnya, kita ambil sejadah dan sarung, kita ya 2 rakaat tambah 1 witir juga, mungkin itu udah sesuatu yang alhamdulillah, karena melihat mungkin ya, dengan segala aktivitas, dengan segala kelelahan, mungkin kondisi pada hari ini banyak godaan, itu sudah insya Allah suatu hal baiklah, walaupun belum lebih baik. Lebih baiknya itu kita khusyuk dengan normal 11 rakaat, kita berzikir, berdoa kepada Allah. Itu yang harus dijaga. Dan insya Allah walaupun sudah sholat sekitar di jam 2 dan jam 3, Kang Asda selalu ya lamun dalam bahasa Sunda nunutan lah, sambil tiduran lagi lah, istirahat lagi sambil menunggu adzan subuh. Setelah adzan subuh beres, Kang Asda pergi lagi ke air, lalu ke masjid lagi, karena keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid itu waduh paling hebat, lebih baik dunia dan isinya. Kalau siapakah orang yang paling kaya? Itu adalah orang yang mempunyai dunia dan isinya. Siapa? Yaitu orang-orang yang selalu bangun ataupun sholat subuhnya itu berjamaah di masjid dan tidak lupa melaksanakan sholat qobla masjid, qobla subuh. Qobla subuh itu adalah sebaik-baiknya dunia dan isinya. Itu makanya insya Allah sholat subuh berjamaah itu adalah paling hebat yang dilakukan oleh seorang laki-laki di masjid. Wow, walaupun berat rintangannya, ada dingin, apalagi ketika hujan rincik-rincik. Pada hari ini kan banyak hujan di pagi hari, di subuh sudah hujan. Nah itulah ujian, cobaan. Makanya yang disebut dengan amalan yang pahala yang paling besar itu ujiannya ya besar juga. Tapi maksimal. Walaupun merasa lelah dan tunduk, ketika sudah berada di masjid itu semuanya segar. Kenapa ya bisa merasakan segar? Karena oksigen di pagi hari itu masih segar. Oksigen di pagi hari sangat segar, apalagi di subuh udaranya sangat sejuk, pasokan oksigen ke kepala kita, ke otak kita maksimal. Dan setelah sholat subuh berjamaah di masjid, mungkin kadang-kadang juga Kang Asda jadi imamnya juga, ataupun bergantian dengan ada juga ustadz yang lain. Sering juga mungkin, karena kalau ada Kang Asda, ada Ustadz Hendrik, ada Ustadz Gito, ada 3 lah. Insya Allah untuk terus membimbing ataupun ya mengajak kepada seluruh umat ataupun warga komplek Baros City untuk sholat terus berjamaah di masjid, memaksimalkan. Karena untuk keinginan berdoa untuk menjadi keberkahan di komplek Baros City Piu yang pada hari ini Kang Asda mukim. Setelah sholat subuh berjamaah, Kang Asda selalu, ya ini tip untuk supaya selalu segar bugar dan selalu sehat dan selalu semangat dalam suatu hidup. Maka Kang Asda selalu melakukan aktivitas nomor 1 itu adalah hal tentang keilahian dulu. Insya Allah maksimalkan, walaupun dalam kehidupan itu banyak rintangan dan godaan. Pulang ke rumah setelah sholat subuh, Kang Asda tidak lupa setiap setelah sholat subuh berjamaah di rumah ambil Al-Quran, baca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, ataupun 10 ayat, ataupun lebih, 2 lembar, 1 lembar. Kang Asda selalu melakukan aktivitas dan itu punya hancak. Kita dawamkan, niatkan bahwa kita walaupun tidak terlalu banyak yang kita baca, tapi kita dawam setiap subuh, kita maksimalkan untuk membaca ayat Al-Quran. Kita ketemu dengan ayat Al-Quran, sarapan pagi yang pertama yang kita lakukan adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama kita memberikan sarapan gitu adalah jasadiah kita ataupun jiwa kita, bukan jasad, jiwa kita, ruhani kita, yang kita pertama beri suatu sarapan di pagi hari, di subuh hari. Oke, yes.
Itulah yang selalu dilakukan aktivitas oleh Kang Asda di pagi hari. Jadi setelah pulang subuh, setelah zikir di masjid berbareng-bareng, lalu membaca ayat suci Al-Quran minimal 10 ayat ataupun lebih. Kalau Kang Asda 1 lembar, 2 lembar memaksimalkan, sambil anak istri bersolat di rumah. Itu yang dilakukan. Jadi kenapa orang-orang itu selalu kalau kelihatan itu kalau bangun pagi itu kayak kesah, rungsing gitu ya. Karena mungkin bangunnya terlalu siang. Lewat daripada jam 7, lewat daripada jam 6. Itu waduh, kepala itu pusing karena udaranya sudah terkontaminasi mungkin. Tapi kalau kita bisa maksimalkan dari subuh gitu, dari malam sepertiga malam, lalu kita istirahat lagi sejenak, lalason sambil nunutan gitu, dan terbangun lagi di subuh, itu udaranya sangat segar. Belum terkontaminasi oleh knalpot tuh. Sangat segar. Alhamdulillah, itu adalah salah satu tip yang paling hebat ketika kita terus bisa menjaga aktivitas full setiap harinya. Pagi hari biasa Kang Asda beres-beres, ya ngopi, biasa ngopi. Kang Asda ngopi sambil sedikit sarapan makanan yang ringan lah ya. Ada cireng, bala-bala. Tetap makanan Sunda itu makanan yang paling favorit bagi Kang Asda, terutama ya gorengan lah, walaupun tidak terlalu oper lah ya. 1, 2, 3 pergi ke dapur, ada pasakan, ada bikin bala-bala, bikin cireng. Kalau tidak ada, tapi jarang Kang Asda itu selalu beli gitu langsung di warung ataupun di tempat lain, selalu bikin gitu. Ada di warung apa, ada basreng goreng, ada ciming goreng, ataupun punya aci bikin gitu. Tidak kalau ada makanan itu. Dan kebetulan karena bulan ini tidak jauh dari bulan Ramadan kemarin ataupun hari raya, itu stok kurma masih ada. Selalu pagi itu makan 3 kurma ataupun maksimal 7 biji kurma pagi-pagi. Nah, itu saja. Dan tidak lupa dan air putih. Dan kalau air putih itu kalau di sepertiga malam ketika bangun, Kang Asda itu langsung minum air putih. Jadi pas bangun tidur sebelum ke air putih. Aduh, ada pasokan ini dari si ibu. Tenaga dalam. Alhamdulillah. Ini guys, kalau ini mungkin bonus ya. Ini dikasih oleh si ibu. Ibu bendahara kantor. Ini teh namanya teh cincau es krim. Sebentar, ini ada iklan dulu. Cincau es krim. Jadi ya, ini makanan cincau ini, makanan khas Sunda ini yang sangat bagus buat pencernaan, buat panas dalam. Cincau ini ya. Itu cincau itu kayak bahasa Cina cincau gitu. Tapi kebanyakan ini diolahnya oleh orang-orang Sunda gitu. Ini bagus untuk kesehatan, guys. Mantap nih, makasih Bu. Mudah-mudahan selalu Ibu memberi Allah menggantinya dengan melipat ganda. Amin. Bonus padahal Kang Asda tidak pesan. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala melalui Ibu Bendahara. Kita kembali lagi. Oke. Jadi gitu, seperti itulah sehari-hari paginya beres-beres juga. Tidak nggak usah malu kita ini sebagai kepala rumah tangga plus di rumah ataupun kita dalam mempunyai kewajiban mencari rezeki. Kenapa tidak ketika istri masih beristirahat, belum mungkin setelah subuh tadi sedikit lesan istirahat, Kang Asda duluan beres-beres. Anak yang kedua yang cewek itu lagi mandi siap-siap sekolah, Kang Asda itu beres-beres sapu-sapu ngepel di luar, karena di luar kan banyak daun-daun beresan. Ada yang sampah yang harus dibakar. Lihat di kebun di depan gitu kan ada tanaman sedikit, pohon jambu, pohon sirsak, pohon mangga, itu diberesan. Itulah aktivitas Kang Asda. Tapi kalau hari Senin selalu mencuci motor, mencuci mobil dan lain-lain.
Itu yang selalu diaktivitaskan. Dan jangan lupa Kang Asda itu selalu kalau di kantor juga ini muk ada isi air putih. Ini mungkin salah satu syaratnya juga. Walaupun Kang Asda sering ngopi, ya kadang-kadang lah ngopi. Waktu setiap hari gitu ngopi, cuman tidak terlalu over. Paling 1 gelas di pagi hari, siangnya 1. Kalau pingin lagi ya nongkrong sama anak-anak di depan dan yang lainnya. Itu mungkin aktivitas yang selalu dilakukan oleh Asda daripada setiap 24 jam. Yang paling penting adalah tetap bersyukur. Jadi itu kudu, karena yang disebut dengan kesenangan itu adanya dalam hati. Selalu bersyukur, menerima sedikit ataupun banyak, sedikit ataupun banyak, karena Allah akan Allah akan memberikan suatu rezeki yang tidak terduga-duga. Contohnya ini rezeki yang tidak terduga-duga, seperti yang disebut dengan cincau, es krim cincau. Oh masih nikmat. Oke lah. Itu insya Allah yang berikutnya mungkin kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan rezeki yang baik supaya menjadikan suatu berkah, supaya menjadikan suatu daging gitu ya. Jika Kang Asda itu bukan lain pelontong, tapi sebagai mujahid itu seorang mukmin itu seperti ini, jangan loyo gitu ya. Ketika dipanggil oleh Allah untuk panggil dengan adzan, siap. Selalu seperti itu. Pergi ke pengajian, siap. Selalu bersyukur. Apalagi ditopang dengan keluarga, anak-anak yang sehat, istri yang cantik dan sehat semuanya. Wah, bahagia sih. Terima kasih istriku yang selalu mendukung dalam perjuangan dan selalu memberikan suatu fasilitas dan aktivitas. Kita cicipi dulu channel Cincau ala Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik. Dingin sekali. Yang namanya es pasti dingin. Coba kita cincaunya. Cincau. Anyos guys. Ini 1 gelas muk sebesar gini. Ini muk. Ya hampir 3/4-nya. Ini harganya cuma 5.000 saja. Selalu nongkrong di depan gerbang PT Dongkuang. Di setiap menjelang istirahat sampai lewat istirahat. Ini mungkin karena dikasih gitu Kang Asda beli juga. Emang Kang Asda itu kalau di pabrik jarang jajan. Karena menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke, kita cicipi lagi cincau ini. Insyaallah halalan thayyibah. Oke, sementara seperti itu kita bahas nanti besok tentang masalah rezeki, ataupun nanti sore ya. Masalah tentang bagaimana pengelolaan rezeki yang Allah berikan kepada kita supaya menjadikan yang berkah dan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga dan bagi lingkungan kita. Cukup sekian. Tetap Islam yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.